Di balik kabut pekat Gunung Kawi, tersimpan rahasia kelam yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Konon, di sana ada jalan pintas menuju kekayaan. Namun, setiap kekayaan selalu dibayar dengan harga yang lebih mahal. Nyawa, jiwa, bahkan keluarga. Cerita ini mengikuti perjalanan Suryo, seorang pria miskin yang terlilit hutang. Demi menafkahi istri dan anaknya, ia nekat mencari jalan gelap melalui ritual pesugihan di Gunung Kawi. Apa yang awalnya terlihat seperti berkah, perlahan berubah menjadi teror tanpa akhir. Bisikan gaib, mimpi buruk, hingga sosok menyeramkan mulai menghantui rumahnya. Hidup Suryo seakan tak lagi miliknya. Kekayaan mengalir deras, tapi satu persatu orang yang ia cintai justru jatuh sakit, tersiksa, hingga meregang nyawa. Suryo sadar, setiap koin emas yang ia genggam hanyalah darah yang menetes dari pengorbanan yang tak terlihat. Apakah Suryo bisa lepas dari ikatan gaib Gunung Kawi? Atau justru akan menjadi bagian dari arwah-arwah yang terjebak di sana selamanya? Ikuti kisah horor penuh misteri ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Karena siapa tahu, kisah berikutnya justru terjadi di sekitarmu. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Langit seakan pecah, menumpahkan segala kemarahan ke bumi. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, Suryo duduk memeluk lutut, memandang kosong pada genting bocor yang meneteskan air ke dalam ember berkarat. Matanya merah, bukan karena kantuk, melainkan dari beban hidup yang semakin menjerat lehernya. Anaknya, Wulan, yang baru berusia 7 tahun, terbatuk-batuk di sudut ruangan. Batuknya kering, berat, seolah ada duri yang menggores tenggorokannya. Istrinya, Sari, duduk di samping sambil menepuk-nepuk punggung anak itu. Wajahnya pucat dan penuh lelah. "Mas, obatnya sudah habis," suara Sari lirih, nyaris kalah oleh suara hujan di luar. Suryo menunduk, tangannya mengepal. Obat sudah habis, hutang menumpuk, dan besok penagih akan datang. Ia sudah bekerja serabutan, dari kuli bangunan hingga mengangkut hasil panen tetangga, tapi uang yang masuk tak pernah cukup. Malam itu, ketika pikirannya buntu, datanglah Bramo, seorang pria tua yang dikenal sering membantu orang-orang kepepet. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, namun matanya menyimpan sesuatu yang membuat siapapun tak betah menatap terlalu lama. "Aku sudah bilang, Sur. Hidupmu tak akan berubah kalau hanya mengandalkan keringat. Ada jalan lain, jalan yang lebih cepat," ucap Bramo sambil tersenyum tipis. Suryo menelan ludah. Ia tahu maksud pria itu. Desas-desus tentang pesugihan Gunung Kawi bukan hal baru baginya. Banyak orang yang tiba-tiba kaya raya, membangun rumah megah, membeli mobil, tapi di balik semua itu selalu ada cerita seram. Anak yang mati mendadak, keluarga yang hilang, atau orang kaya yang tubuhnya ditemukan gosong tanpa sebab. Namun malam itu, rasa takut kalah oleh keputusasaan. "Apa benar bisa, Mbah?" tanya Suryo, suaranya bergetar. "Semua ada harganya," jawab Bramo singkat. 2 hari kemudian, saat malam bulan purnama, Suryo mengikuti Bramo naik ke lereng Gunung Kawi. Jalan setapak itu sunyi, hanya suara serangga dan angin yang menggoyang pepohonan. Aroma tanah basah bercampur bau dupa yang dibawa Bramo membuat dada Suryo sesak. Di tengah hutan, mereka sampai di sebuah pohon besar yang konon sudah berusia ratusan tahun. Akarnya menjulur keluar dari tanah seperti tangan raksasa yang ingin meraih siapapun yang mendekat. Bramo menancapkan dupa, lalu mengeluarkan seekor ayam hitam dari karung. "Ingat, Sur. Sekali kau mengucap janji, tak ada jalan kembali." Suryo menggigit bibir, wajah Wulan yang pucat terbayang di matanya. Ia ingin anaknya sembuh, ia ingin hutangnya lunas, ia ingin hidupnya berubah. "Aku siap." Bramo menyembelih ayam itu, darahnya ditampung dalam mangkuk tanah liat. Bau amis bercampur dengan asap dupa, membuat kepala Suryo pening. Lalu,
Brahmo menyuruhnya duduk bersila, menutup mata, dan mengucap janji. Aku, Suryo, menyerahkan kesetiaanku pada penguasa Gunung Kawi. Sebagai gantinya, berikan aku jalan menuju kekayaan. Hening. Namun tiba-tiba, dari balik kegelapan hutan, terdengar suara berbisik. Suara lirih, panjang, seolah berasal dari perut bumi. Janji diterima. Seketika, angin bertiup kencang, meniup habis dupa yang menyala. Pohon besar itu bergetar, daunnya bergemerisik meski udara sekitar tetap hening. Suryo terlonjak, tapi Brahmo hanya tersenyum. Mulai malam ini, hidupmu tak akan pernah sama, Sur. Beberapa hari setelah ritual itu, segalanya berubah. Orang yang tadinya menagih hutang, tiba-tiba melunasi semua tanpa perlawanan, bahkan menyerahkan lebih banyak uang. Warung kecil Sari yang sebelumnya sepi, mendadak dipenuhi pembeli. Bahkan Suryo yang hanya kulis serabutan, tiba-tiba dipanggil orang kaya untuk mengurus proyek besar. Uang mengalir deras. Rumah reot mereka direnovasi, motor baru dibeli, bahkan Wulan dibawa ke rumah sakit dengan perawatan terbaik. Semua tampak seperti keajaiban. Namun keajaiban itu segera berubah jadi mimpi buruk. Malam-malam Suryo tak lagi tenang. Ia sering terbangun dengan tubuh basah kuyup karena keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat sosok tinggi hitam dengan mata merah menyala, berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu tak pernah berbicara, hanya menatap, seakan menagih sesuatu. Wulan, yang sudah mulai sehat, tiba-tiba sering ketakutan. "Ayah, ada orang di luar jendela," katanya suatu malam sambil menangis. Saat Suryo mengecek, tak ada siapapun di luar, hanya kabut pekat yang menggantung. Suatu pagi, Sari menemukan jejak kaki basah di dapur. Aneh, karena semalam hujan tak turun. Jejak itu besar, lebih besar dari kaki manusia, dan arahnya menuju kamar Wulan. Semakin hari, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang ikut masuk bersama kekayaan itu. Malam-malam Suryo dipenuhi suara-suara aneh. Ketukan di pintu padahal tak ada orang, bisikan namanya di telinga, bahkan bau amis darah yang muncul tiba-tiba di kamar. Puncaknya, pada malam ke-14 setelah ritual, Suryo terbangun dan mendapati Wulan duduk di lantai kamar. Matanya kosong, wajahnya pucat. "Wulan," panggilnya panik. Anak itu menoleh perlahan, lalu dengan suara yang bukan miliknya, ia berbisik. "Janji harus dibayar." Darah Suryo berdesir. Ia mengguncang bahu anaknya, tapi Wulan terkulai lemah, pingsan. Di saat itu, Suryo baru sadar. Kekayaan yang ia genggam bukanlah rezeki, melainkan jerat. Gunung Kawi sudah menancapkan kukunya dalam hidupnya, dan ia tahu, sesuatu yang lebih menyeramkan akan datang menagih. Sejak malam Wulan kerasukan suara asing itu, rumah Suryo tak pernah sama lagi. Seolah udara di dalamnya berubah lebih dingin, lebih berat. Langkah kaki selalu terasa ada yang mengikuti, bahkan di siang hari ketika matahari bersinar terik. Sari, istrinya, mulai resah. Ia sering melihat bayangan hitam melintas di sudut mata, tapi saat menoleh, tak ada apa-apa. Pernah suatu sore, saat sedang menjemur pakaian, ia melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri di ujung halaman, mengawasinya. Tubuhnya kaku, lidahnya keluh, dan hanya bisa memeluk Wulan rat-rat sambil menutup mata. Ketika ia berani membuka mata kembali, sosok itu sudah lenyap. "Mas, apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan?" Suara Sari bergetar suatu malam. Suryo hanya terdiam. Ia ingin jujur, tapi lidahnya seperti terkunci. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa semua ini bermula dari janjinya dengan Gunung Kawi? Hari-hari berikutnya, teror semakin nyata. Wulan, yang sempat pulih, kini kembali sakit. Tubuhnya panas dingin, bibirnya membiru, dan sering berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata.
Kadang tengah malam ia duduk di ranjang sambil menatap sudut kamar, lalu tersenyum tipis. "Ayah, mereka bilang sebentar lagi waktunya," ucapnya lirih. Suryo merinding. "Siapa, Nak? Siapa yang bilang begitu?" "Teman-teman ayah," jawab Wulan sambil menunjuk ke arah kegelapan. Suatu malam, ketika hujan deras, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Tok! 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 Suryo membuka pintu dengan hati-hati. Kosong. Hanya deras hujan dan angin yang mengguncang pepohonan. Tapi begitu ia menutup pintu, terdengar suara ketukan lagi, kali ini dari arah belakang rumah. Suryo menyalakan lampu dapur. Dan di sana, di lantai basah, ia melihat jejak kaki yang sama seperti sebelumnya. Besar, panjang, basah, seolah milik makhluk raksasa. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar Wulan. Tubuhnya gemetar. Ia masuk ke kamar dan menemukan anaknya sudah duduk tegak di ranjang dengan mata terpejam. Bibirnya berkomat-kamit. "Wulan?" Suryo mendekat. Anak itu membuka mata perlahan. Bola matanya tak lagi hitam, melainkan putih seluruhnya. Dengan suara serak, ia berkata, "Waktumu hampir habis bayar dengan darahmu, atau darah keluargamu yang jadi ganti." Suryo jatuh terduduk. Hatinya tercabik. Ia tak sanggup kehilangan Wulan. Pagi berikutnya, Suryo memberanikan diri menemui Bramo. Orang tua itu sudah menunggunya di warung kopi pinggir jalan, seolah tahu Suryo akan datang. "Sur, aku sudah bilang. Janji tak bisa ditarik kembali," ucap Bramo tenang. "Aku tak peduli harta itu. Ambil kembali semua, asal jangan anakku." Suryo hampir berteriak. Bramo menghela napas panjang. "Itu bukan urusanku. Kau sudah menyerahkan diri pada penguasa Kawi. Kalau kau ingin bebas, hanya ada satu jalan." Suryo menatapnya penuh harap. "Jalan apa, Embah?" Bramo mendekat, berbisik. "Pengganti tumbal. Jiwa lain yang kau serahkan agar keluargamu selamat." Suryo tercekat. Dadanya sesak. Pengganti tumbal? Itu artinya ia harus menyerahkan nyawa orang lain. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan batin. Kekayaan terus mengalir, proyeknya berhasil, uang menumpuk, rumah makin mewah. Tapi di balik semua itu, Suryo hidup dalam ketakutan. Wulan semakin lemah, Sari sering kerasukan histeris, dan setiap malam, sosok hitam tinggi itu berdiri di pojok rumah, tak pernah pergi. Suryo mencoba melawan dengan doa, tapi semakin ia berdoa, semakin berat terornya. Suatu malam, saat ia melafalkan ayat suci, lampu rumah pada mendadak, angin menderu dari arah kamar Wulan, dan terdengar suara tawa panjang bergema. "Doa tak akan menolongmu." Puncaknya, pada malam ke-21 sejak ritual, tubuh Wulan mendadak kaku. Napasnya tersengal, matanya terbalik ke atas, dan dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Sari berteriak histeris, sementara Suryo memeluk anaknya sambil menangis. Tiba-tiba, suara asing keluar dari mulut kecil Wulan. "Waktumu habis. Bayar dengan jiwa, atau kami ambil anakmu." Suryo menangis sejadi-jadinya. Ia memohon, ia mencium tangan anaknya, ia memeluk tubuh mungil itu yang semakin dingin. "Ambil aku." "Jangan anakku," jeritnya. Dan seketika, Wulan membuka mata. Bola matanya kembali hitam, tapi wajahnya pucat pasi. Ia pingsan, namun masih bernapas. Suryo menoleh ke arah sudut kamar. Di sana, sosok hitam dengan mata merah menatapnya. Senyumnya menyeringai, seolah puas dengan penderitaan Suryo. Malam itu,
Suryo berjalan seorang diri keluar rumah. Hujan rintik turun, kabut tebal menyelimuti jalan desa. Langkahnya berat, matanya bengkak, pikirannya kacau. Kata-kata Bramo terus terngiang, pengganti tumbal. Ia sadar, jika ia tak memberikan tumbal, maka Wulan yang akan diambil. Di persimpangan jalan, ia berhenti. Matanya kosong menatap langit yang kelam. Ia tahu, ia sedang berada di persimpangan nasib. Haruskah ia menyerahkan nyawa orang lain demi menyelamatkan keluarganya? Atau membiarkan anaknya diambil Gunung Kawi? Di kejauhan, terdengar gonggongan anjing bersahutan. Desa sepi, tapi Suryo merasa langkahnya tak pernah sendirian. Ada sesuatu yang terus mengikutinya dari balik kabut, menunggu jawaban, menunggu keputusan. Dan malam itu, dengan air mata bercucuran, Suryo berbisik lirih ke dalam gelap. Aku akan bayar. Sejak malam itu, Suryo tak lagi sama. Matanya cekung, wajahnya kusut, langkahnya gontai. Uang menumpuk di meja, emas berkilauan di lemari, tapi semua itu bagai racun yang mencekik. Setiap ia menatap wajah pucat Wulan yang tertidur, hatinya remuk. Anak sekecil itu sudah harus menanggung beban dosa ayahnya. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan putrinya hanyalah menyerahkan tumbal. Jiwa lain, darah segar, sebagai ganti. Malam berikutnya, Suryo berjalan ke pasar desa. Lampu-lampu minyak berkelip, menyoroti wajah-wajah orang kecil yang berjuang hidup sama sepertinya dulu. Ia memandang para pedagang sayur, tukang becak, bahkan anak-anak kecil yang berlari-lari. Dadanya terasa ditusuk. Bagaimana mungkin ia memilih salah satu dari mereka untuk mati? Namun bisikan itu tak pernah berhenti. Suara asing yang dulu keluar dari mulut Wulan kini mengikuti langkahnya. Cepat atau anakmu yang kami ambil. Suryo menutup telinga, berjalan tergesa pulang, tapi suara itu malah semakin keras, bergema di dalam kepalanya. Hingga akhirnya, ia tak tahan lagi. Tengah malam, Suryo duduk di teras rumah. Pisau dapur berkilat di tangannya. Tangannya gemetar, matanya basah. Ia sudah memilih. Korban itu bukan orang asing, bukan tetangga, bukan sahabat. Ia memilih satu-satunya orang yang tak berdaya menolak, istrinya sendiri, Sari. Air mata mengalir deras di pipinya. Hatinya berontak, tapi pikirannya digenggam erat oleh ketakutan. Ia teringat wajah Wulan yang pucat, tubuhnya yang ringkih. Jika ia tak bertindak, anak itu akan benar-benar mati. Suara asing itu kembali berbisik di telinganya. Istrimu darahnya cukup untuk membayar. Sari terbangun saat merasakan dinginnya besi di lehernya. Matanya melebar, melihat suaminya berdiri dengan pisau terangkat. Mas, apa yang kamu lakukan? Suaranya bergetar. Suryo menangis, tubuhnya gemetar. Maafkan aku, Sar, demi Wulan. Aku tak punya pilihan. Sari menjerit, mencoba melawan, tapi tubuhnya lemah. Ia berusaha meraih tangan Suryo, menatapnya dengan mata penuh luka. Mas, jangan. Kalau aku harus mati, biarlah, tapi jangan jadi budak mereka. Lepaskan dirimu, Mas. Kata-kata itu menusuk hati Suryo. Tapi semakin ia ragu, semakin kuat suara-suara gaib memekik di kepalanya. Lakukan. Atau anakmu yang kami ambil malam ini juga. Suryo menutup mata. Dengan tangis pecah, ia mengayunkan pisau itu. Darah memercik, teriakan menggema, lalu hening. Tubuh Sari tergeletak di lantai, matanya terbuka kosong, menatap suaminya tanpa nyawa. Darahnya mengalir deras, meresap ke tanah, meninggalkan bau amis yang menusuk. Dan saat itu juga, rumah berguncang. Lampu padam, angin berhembus kencang, dan suara tawa panjang terdengar dari segala arah.
dari dinding, dari atap, dari dalam tanah. Tumbal diterima. Suryo jatuh berlutut, memeluk tubuh istrinya yang dingin. Tangisnya pecah, menyesali keputusan yang baru saja ia buat. Tapi di tengah kesedihannya, ia mendengar suara langkah kecil mendekat. Wulan. Anak itu berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya sayu. Ia menatap tubuh ibunya yang berlumuran darah, lalu menoleh ke ayahnya. Kenapa, Yah? Kenapa ibu? Suryo tak sanggup menjawab. Sejak malam itu, Wulan memang selamat dari sakitnya. Tubuhnya pulih, wajahnya kembali segar. Tapi ia tak pernah lagi tersenyum. Rumah itu kini hanya dihuni ayah dan anak, dengan bayangan kematian Sari yang terus menghantui. Setiap malam, Suryo mendengar suara langkah kaki Sari di dapur, mendengar suara sendok beradu di piring, bahkan mencium wangi melati yang dulu selalu dipakainya. Kadang, di tengah tidur, ia merasakan tangan dingin menyentuh pipinya. Saat membuka mata, ia melihat wajah pucat istrinya menatapnya dari samping ranjang. Namun yang paling mengerikan adalah Wulan. Anak itu sering duduk diam berjam-jam, menatap kosong ke arah sudut ruangan. Ketika Suryo bertanya, Wulan menjawab dengan suara pelan. Ibu ada di sini, Yah? Dia bilang ayah sudah memilih jalan yang salah. Hari-hari Suryo semakin gelap. Uang makin banyak, bisnis makin maju, tapi hatinya hancur. Ia mencoba mabuk, mencoba menenggelamkan diri dalam pesta, tapi malam-malamnya selalu dihantui wajah Sari yang berlumuran darah. Hingga suatu malam, ia bermimpi berdiri kembali di bawah pohon besar di Gunung Kawi. Kabut pekat menyelimuti, dan dari dalam kabut itu muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu mendekat, suaranya bergema. Janji belum lunas. Tumbal akan terus ditagih sampai akhir hayatmu. Suryo berteriak, mencoba lari, tapi akar-akar pohon itu meraih kakinya, menyeretnya masuk ke dalam tanah. Ia terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, jantung berdegup kencang. Dan di samping ranjang, Wulan duduk menatapnya. Senyumnya tipis, matanya kosong. Ayah, besok giliran siapa? Hari-hari setelahnya, orang-orang desa mulai berbisik. Rumah Suryo makin megah, tapi suasananya angker. Banyak yang mengaku mendengar jeritan perempuan di malam hari, atau melihat bayangan perempuan berlumuran darah di jendela. Suryo sendiri semakin tenggelam dalam kegilaan. Ia tak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Kadang ia berbicara dengan sosok istrinya yang sudah mati, kadang ia menatap Wulan dengan tatapan kosong, takut suatu saat anak itu juga akan diambil. Pada akhirnya, ia sadar, pesugihan Gunung Kawi bukan jalan menuju kemakmuran. Ia hanyalah jalan pintas menuju neraka dunia. Dan ketika malam ke-40 tiba, Suryo ditemukan tewas tergantung di pohon besar belakang rumahnya. Matanya melotot, lidahnya terjulur, tapi yang paling mengerikan adalah senyum menganga di wajahnya. Senyum yang tak pernah ia tunjukkan selama hidup. Di samping pohon itu, Wulan duduk tenang, mengelus boneka lusuh. Ia berbisik lirih, seakan berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Ibu, ayah sudah menebusnya. Sekarang giliran kita menunggu di Gunung Kawi. Kabut pekat turun malam itu, menelan rumah megah Suryo dalam keheningan. Dan sejak hari itu, orang-orang percaya, satu arwah baru telah menjadi bagian dari Gunung Kawi, menunggu mangsa berikutnya yang berani berjanji dalam gelap.